Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim. Pak Kiai, dalam kesempatan ini alhamdulillah bertemu dengan Kiai. Mau saya pergunakan untuk musyawarah mengenai fenomena di mana kita sekarang ini ada di bulan Muharram, biasa juga dikenal dengan bulan Suro. Di situ juga ada istilah Asyura, yang mana biasanya ada tradisi-tradisi yang terjadi dari berbagai golongan di dalam fenomena waktu-waktu semacam ini. Barangkali ada keterangan dari Kiai yang perlu kita cermati. Fenomena apa yang mesti diwaspadai oleh umat Islam dewasa ini? Baik, terima kasih. Kita bicara Asyura ini ya, atau bulan Syuro dalam bahasa Jawa ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kita berada dalam bulan suci Muharram gitu ya. Baik, kalau kita bicara tentang tradisi ini, tradisi di dalam Islam atau dalam pandangan Islam itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang boleh dilestarikan, ada yang tidak boleh dilestarikan. Jadi kalau suatu tradisi di masyarakat, di mana saja lah, ini tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh dilestarikan. Tapi kalau tradisi itu sekira bertentangan dengan kaidah syariat, maka kalau bertentangannya itu kepada suatu hal yang diharamkan, jadi hukumnya haram gitu. Saya contohkan ya, tradisi yang haram. Misalnya di Barat ya, atau di Eropa, itu kan ada satu tradisi masyarakatnya ini tidak menutup aurat, atau wanita-wanita yang bisa dikatakan semi telanjang kan gitu ya. Nah, maka tradisi semacam itu bertentangan dengan syariat. Maka tradisi yang bertentangan dengan syariat, sedangkan syariat Islam mewajibkan setiap orang, khususnya para wanita itu kan menutup aurat. Maka tradisi yang sifatnya bertentangan dengan syariat itu tidak boleh dilestarikan. Artinya harus dirombak menjadi sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, begitu. Nah, sedangkan ada tradisi yang tidak bertentangan memang dengan syariat. Ya, entah itu tradisi makanan, tradisi pakaian, tradisi apa saja lah ya. Bahkan suatu kegiatan-kegiatan ya, kegiatan kemasyarakatan. Kalau misalnya kalau di Indonesia ini ya, ada fenomena setiap hampir menjelang hari kemerdekaan misalnya, itu tradisi sejak hari kemerdekaan zaman dahulu kala masyarakat diperintahkan untuk mengecat rumahnya, misalnya memasang bendera. Nah, itu kan tidak ada kaitannya pertentangan dengan syariat. Kalaupun itu sudah mentradisi ya tidak apa-apa itu. Artinya begitu menjelang hari kemerdekaan, menjelang 17 Agustus itu ya, maka masyarakat rame-rame mengecat rumahnya misalnya ya, atau kampung-kampung dihias. Itu kan bukan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka tradisi macam itu tidak apa-apa, begitu ya. Ada kemungkinan keterbukaan beberapa pihak mengenai tradisi tanpa memahami kaidah yang tadi disampaikan oleh Kiai ini terkadang menjadi celah masuk beberapa akidah di luar sana, bahkan di luar Indonesia, untuk memasukkan pemahaman, ideologi dan akidah mereka lewat tradisi-tradisi ini, khususnya di bulan Syuro ini. Kalau boleh kita bilang di sana ada Syiah, sebagaimana yang kita tahu bagaimana mereka memanfaatkan sisi emosional manusia untuk menanamkan manipulasi akidah mereka. Ini kadang-kadang masuk di dalam tradisi-tradisi di Indonesia ini. Ya begini, makanya kita sebagai umat Islam kan harus tahu aturan akidah itu di mana, kan begitu ya. Sekarang misalnya kita bicara Syiah itu ya. Syiah Imamiyah yang ada di dunia ini yang mayoritas dikuasai di negara-negara Iran atau yang sekitarnya, itu namanya Syiah Imamiyah ya. Mungkin lebih mudah Syiah yang guru spiritualnya itu sekarang Khomeini. Nah, ini mereka kalau kita runtut dari akidahnya jelas sesat. Di antara buku-buku mereka ada yang mengatakan bahwa Al-Quran umat Islam ini sudah muharraf itu sudah dirubah katanya, tidak asli lagi. Maka meyakini Al-Quran yang sudah menjadi kitab suci umat Islam sebagai
Al-Quran yang tidak murni, ini kan murtad kalau dalam agama Islam. Kalau orang lain ya berarti ini kufur kan, bukan suatu ikut di dalam Islam gitu ya. Jadi keyakinan Syiah yang semacam itu di luar Islam. Lah kalau kita sudah tahu mereka ini akidahnya semacam itu, maka tradisi yang mereka sampaikan atau mereka transfer kepada umat Islam ya harus ditolak. Contoh misalnya tradisi Syiah itu kalau di bulan Asyura mereka memukul-mukul dada atau badan sampai berdarah-darah ya. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW namanya niyaha. Niyaha itu orang yang menangis-nangis jadi-jadinya tatkala ada keluarga meninggal dunia, sampai memukul-mukul wajah dan melukai badan, merobek-robek baju. Namanya niyaha, itu haram kalau dalam tradisi Islam ya, atau dalam akidah Islam sebagaimana yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka orang-orang Syiah yang mentransfer akidahnya dan tradisinya ya wajib ditolak oleh umat Islam. Begitu. Jadi karena itu umat Islam harus pandai, harus tahu batas mana yang boleh dan batas mana yang tidak, gitu ya. Kalau tadi saya gambarkan, misalnya di suatu tempat setiap bulan Asyura atau setiap bulan Syuro itu ya, mereka memasak di lingkungan keluarganya yang makanan-makanan khusus seperti jenang suro. Ya jenang suro itu apa sih, kan makanan kemudian disuguhkan selesai. Rasanya enak, tidak ada sesuatu yang bertabrakan atau bertentangan dengan syariat, ya boleh-boleh saja kan gitu. Tapi kalau yang tadi itu sampai memukul-mukul dada, merobek-robek baju, dilarang oleh Nabi. Maka jelas tradisi macam demikian wajib ditolak gitu. Saya teringat atas keterangan Kiai tadi mengenai tradisi yang tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Ada satu komentar dari Syekh Ibn Muflih, yang mana beliau ini adalah murid dari Syekh Ibn Taimiyah, mengatakan dengan tegas, la yambaghi al-khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak selayaknya keluar dari tradisi orang-orang di sekitar kecuali tradisi itu berada di dalam suatu keharaman. Maka ini juga sebuah garis tegas rupanya bahwasannya tidak semua tradisi ini kita tolak. Adapun tradisi yang memang menyesatkan seperti Syiah tadi itu dengan segala potensi-potensinya mesti kita bentengi. Kurang lebih apakah begitu? Ya, makanya setiap orang khususnya umat Islam apalagi para dai itu kan harus bijak dalam menyikapi suatu permasalahan ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ada jangan antem kromo, gitu saya tanya istilah orang Jawa ya. Jangan segala sesuatu itu diantem kromo gitu. Maksudnya diantem kromo semua disamaratakan. Ya udah bisa begitu. Ya, Nabi pun melakukan suatu permasalahan di umat saat itu atau di masyarakat saat itu juga nggak antem kromo gitu, nggak asal di pukul rata, tidak begitu. Kita masih ingat ya, ada seorang yang datang pada Rasulullah. Kemudian orang ini kepingin masuk Islam, cuman masalahnya orang ini ahli maksiat, kan itu ya. Orang ini ahli maksiat. Ya mungkin saya gambarkan dia ahli minum, dia ahli zina, dia ahli judi. Pokoknya dia ini orang yang suka bermaksiat, dalam kutip ini maksiat-maksiat yang berat gitu. Tapi dia kepingin masuk Islam. Ya, kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku masuk Islam tapi dengan syarat? Kata Rasulullah, tidak apa-apa, kamu masuk Islam dengan syarat. Apa syaratnya? Maka secara ringkas dikatakan oleh orang itu, saya kepingin bersyahadat, menyaksikan bahwa engkau adalah Rasulullah, ya tentu bersyahadat, syahadaten itu ya tentu ya. Tapi tolong kau jangan melarang aku berzina, jangan melarang aku mabuk, jangan melarang aku mencuri, gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Maka Rasulullah mengatakan tidak apa-apa, tapi kamu bersyahadat dan aku juga memberi syarat kepadamu. Kata orang itu, apa syaratnya Rasulullah? Maka secara ringkas beliau mengatakan, ya kalau orang tadi kan beberapa syarat, Rasulullah mengatakan la takdzib. Syaratnya dari aku cuma satu, la takdzib, jangan bohong. Kemudian orang itu bersyahadat. Kan begitu. Sudah masuk Islam. Tapi ya bukan berarti Rasulullah itu menyetujui kalau orang itu berzina. Ya tidak demikian. Itu kan metode. Secara bijak Rasulullah tidak langsung mengatakan, kamu kalau tetap berzina, kamu masuk neraka. Wah, kalau begini tidak ada orang masuk Islam. Ya enggak, namanya tidak bijak. Nanti setelah dia masuk Islam baru dibimbing sedikit dan begitu. Nah, kalau sekarang ada dai yang tidak bijak gitu ya, semua antem kromo, semua dianggap haram semua.
mana ada orang masuk Islam kan begitu. Ini namanya Ustadz itu orang yang tidak bijaksana di dalam berdakwah. Jadi kembali pada tradisi, maka kita harus pilah-pilah. Ya tradisi apa saja. Di Jawa ini juga banyak tradisi-tradisi ya. Maka tradisi yang sebenarnya itu ya, tradisi tidak bertentangan dengan syariat kita lestarikan dan kita islamisasi. Begitu, ini namanya dai yang bijak. Begitu. Ulama-ulama yang memang dia ini ahli bermasyarakat. Kalau misalnya setiap kita ketemu apa saja, mau di Jawa, mau di Eropa, mau di mana saja, yang tidak cocok dengan agama Islam dan mereka belum paham, langsung katakan haram, haram, haram. Islam ini akan terpencil, tidak bisa diterima oleh masyarakat, tidak seperti sekarang. Tapi coba alhamdulillah ya, kalau Ustadz mau jeli ya, melihat di YouTube misalnya ya. Saya pun sering kadang-kadang melihat di YouTube itu ada orang di barat sana ya, kita tidak tahu hakikatnya dalam artian ibadahnya ya, apakah dia ini sholat atau zakat atau bagaimana. Tapi umat Islam di barat itu kan minoritas dan tertekan, maka mereka berdakwah. Caranya berdakwah juga mungkin bagi kita yang di Indonesia, apalagi di negeri Arab ya, yang apa namanya Islamnya itu sudah melekat gitu ya. Ini mungkin suatu hal yang apa ya, barangkali aib. Unik ini. Jadi ada seorang yang mengatakan I am Muslim. Nah, itu ya. Kemudian dia merentangkan tangan dan dituliskan siapa yang cinta dengan Islam, maka rangkullah aku itu. Kadang dia orang laki-laki ini, Ustaz. Ya. Kadang juga ada orang perempuan berbuat gitu. Kemudian masyarakat yang non muslim pada merangkul, mengatakan saya setuju dengan Islam. Coba kalau ini kita hantam kromo, kita samaratakan semua langsung, kamu haram karena kamu berangkulan dengan lain jenismu yang nggak jadi masuk Islam di barat itu. Ini namanya tidak bijak begitu, Ustaz. Ya, baik. Mengenai metode itu teringat kepada keberhasilan dakwah Wali Songo seperti yang tadi sudah disampaikan. Rupanya Wali Songo tatkala mendapati tantangan di sini begitu banyak tradisi yang merupakan warisan dari Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Dengan kebijaksanaannya rupanya Wali Songo ini bisa berhasil hingga saat ini Islam menjadi agama mayoritas yang ada di Indonesia. Tentunya dengan kebijakan metode. Seperti saya pernah membaca, ada istilah metode itu amputasi, yaitu murni dipotong. Seperti penyembahan terhadap pohon, penyembahan terhadap batu. Oleh Wali Songo murni dipotong ini sudah. Kemudian ada yang asimilasi. Konon orang tatkala di momen-momen panen mereka mengumpulkan hasil panennya terus dibawa ke laut, dibuang di laut alias dilarung untuk sesajian bagi arwah para leluhur. Kemudian diganti hal yang tadinya haram ini diganti dengan bentuk yang sama tapi menjadi halal, yaitu dikumpulkan panen itu dibuat satu gunungan kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat. Ini tentunya termasuk kebijaksanaan metode Wali Songo itu tadi. Ada juga minimalisasi yang saya temukan di beberapa daerah. Konon zaman dulu itu mereka membuat sesaji itu dengan memotong kepala gadis perawan. Ada yang sampai seperti itu tatkala Wali Songo datang. Kemudian diganti, yang dipotong ini kepala kerbau. Ini namanya minimalisasi yang saya baca itu. Kemudian yang minimalisasi ini rupanya sekarang ini terus sama pewaris Wali Songo diupayakan seminimal mungkin hingga sampai sempurna. Sekarang alhamdulillah dari yang kepala gadis perawan kemudian diganti dengan kepala kerbau yang masih dibuang di laut. Di beberapa daerah mereka sudah mengupayakan prosesi masak kerbau sama-sama dibawa ke laut, tapi orang-orang ikut ke laut kemudian makan bareng daging kerbau tadi itu di laut. Tidak ada yang dibuang akhirnya di laut. Ini rupanya luar biasa dakwah yang seperti ini tidak bisa kalau bahasa Jawanya antem kromo tadi itu, maka harus bijaksana, kurang lebih begitu Pak Kiai. Iya. Ya makanya semua perlu proses ya. Tapi bagi ustadz, dai, kiai, ulama yang sudah bisa mengajak umatnya untuk murni meninggalkan yang sedemikian, maka hendaklah meninggalkan. Misalnya sekarang orang-orang pesantren ya orang pesantren kan sudah mengaji kitab ya, tidak perlu melarung laut, tidak perlu kan gitu ya, namanya kemunduran ini ya. Seperti tadi kalau saya contohkan sahabat tadi ya, kalau sudah pada akhirnya beliau ini sudah mengerti halal haramnya, masa oleh Rasulullah tetap dikatakan kamu zina sajalah, kamu lestarikan perilakumu yang salah, nggak mungkin begitu ya. Tentu ini tidak bijak. Makanya
orang-orang yang zaman sekarang ini ya, yang sudah bisa mengajak orang untuk membaca kitab, mengaji Al-Quran, mengaji tafsir, ya tidak perlu ngeremo-ngeremo lagi, tidak perlu, namanya mundur itu namanya. Tapi tatkala kita suatu saat berdakwah di tempat terpencil, sebut saja kalau misalnya di Indonesia ini ya, mohon maaf ini seperti di pedalaman Irian, mungkin di sana masih pakai koteka ya. Ya tidak mungkin kita mengatakan kamu itu haram, tidak pakai tutup aurat, tidak mungkin. Ya kalau perlu jangan dikatakan begitu. Kita bawakan mereka baju-baju ini lebih pantas. Nggak usah bicara halal haram dulu, sampai mereka cinta kepada kita, menerima, baru sedikit-sedikit diajari mengaji. Setelah mereka tahu hukumnya halal haram, otomatis mereka akan merubah diri. Maka tidak pantas kalau misalnya seorang kiai, ulama, ustadz itu kepingin berdakwah di pedalaman, kan gitu ya. Kemudian dia mengatakan saya akan menyesuaikan diri, kalau gitu saya pakai koteka. Ini kan keterbelakangan untuk cara berpikir, kan begitu. Maka kalau misalnya ada orang yang sudah benar ini ya, sudah bisa meramut atau mengajak jamaahnya atau orang-orang yang senang pada dia, kemudian diberikan musik-musik yang musik ini dulunya memang begitu dan sekarang sudah tidak patut, kayak yang remo, kayak gendingan. Ini keterbelakangan di dalam berpikir. Sama halnya dengan seorang dai ingin terjun ke pedalaman, sebut saja di mana, di Irian ya, yang orangnya masih pakai koteka, terus dai-nya ini ikut-ikut pakai koteka, katanya biar sama. Ini kan unik saja ya, artinya tidak bijak juga gitu. Jadi harus dengan dipikirkan rupa. Namanya seperti dikatakan al-harbu khut'ah, atau dalam bahasa lain al-harbu khit'ah ya. Perang, walaupun ini bukan perang dalam artian perang secara fisik ya, tapi kan dakwah itu hampir seperti perang, itu khut'ah, strategi, metode. Maka kita terapkanlah metode yang sesuai dengan apa yang kita temui. Kalau di era modern, di komunitas modern, tidak perlu lagi pakai gamelan-gamelan itu, kan begitu. Tapi tatkala kita di pedalaman, kok mereka masih belum mengerti, terpaksa harus pakai itu, ya nggak apa-apa. Saya kira itu mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan untuk kita semua dan untuk semua umat Islam ya. Kalau boleh terakhir, saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Walhasil saya sekarang menjadi berpikir dakwah Wali Songo itu memang sudah berhasil, tapi bukan berarti sempurna terus kita lantas berhenti di situ. Kita terus sebagai pewarisnya ini menyempurnakan hingga sempurna Islam itu, islamisasi istilahnya Kiai Lutfi tadi itu. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan berkah, juga pencerahan bagi semua kaum muslimin yang ada di bumi pertiwi ini. Ini kiranya pada kesempatan kali ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.